Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami ingin menyampaikan materi presentasi kami mengenai domisili fiskal. Berikut anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Ratna Sari Dewi, dan teman saya Teresa Yulia Purba. Lalu ada Aswia Noprian. Apa sih domisili fiskal? Domisili fiskal atau yang sering disebut fiskal residen ialah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Subjek pajak dalam pajak internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Bertempat tinggal di Indonesia, badan yang berkedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Yang kedua, subjek pajak luar negeri, tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia. Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama itu ada pendapatan. Untuk subjek pajak dalam negeri, penghasilan berasal dari Indonesia dan dari luar negeri. Dan untuk subjek pajak luar negeri, penghasilan hanya berasal dari Indonesia. Yang kedua ada tarif pajak. Untuk subjek pajak dalam negeri menggunakan tarif progresif, dan untuk subjek pajak luar negeri berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Yang ketiga ada kewajiban menyampaikan SPT. Untuk subjek pajak dalam negeri, wajib menyampaikan SPT tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Dan untuk subjek pajak luar negeri tidak wajib karena pajaknya bersifat final. Yang keempat, waktu domisili di Indonesia. Untuk subjek pajak dalam negeri melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan untuk subjek pajak luar negeri kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kelima ada NPWP. Untuk subjek pajak dalam negeri, wajib bagi yang memiliki pendapatan di atas PTKP. Dan untuk subjek pajak luar negeri, tidak wajib memiliki NPWP. Dan yang terakhir ada PTKP. Untuk subjek pajak dalam negeri, orang pribadi diberi PTKP. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, orang pribadi tidak diberi PTKP. Yang tidak termasuk subjek pajak, orang pribadi atau instansi yang tidak termasuk subjek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PPH adalah: pertama, kantor perwakilan negara asing. Kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan kegiatan lain untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan memperoleh penghasilan di Indonesia. Penentuan domisili fiskal di beberapa negara. Domisili adalah letak atau tempat di mana subjek pajak tinggal ataupun alamat di mana suatu instansi berdiri. Domisili fiskal digunakan untuk menentukan pemajakan. Untuk subjek pajak orang pribadi, kriteria yang digunakan untuk definisi penduduk cukup beragam, sesuai dengan falsafah yang dianut masing-masing negara. Contoh yang saya dan teman-teman ambil ialah negara Indonesia dan negara Cina. Di negara Indonesia, seseorang akan dikatakan penduduk untuk tujuan pemajakan di Indonesia adalah ketika ia bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan mempunyai keinginan untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berikutnya adalah negara Cina. Seseorang dianggap sebagai penduduk dengan tujuan pemajakan di Cina adalah jika ia bertempat tinggal di Cina atau telah tinggal di Cina selama 1 tahun atau lebih, meskipun tanpa tempat tinggal yang tetap. Surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili adalah surat yang menerangkan di mana seseorang itu tinggal ataupun berasal. Dengan surat keterangan domisili atau yang disingkat dengan SKD, maka seseorang ataupun badan tersebut mendapat perlindungan pajak sesuai dengan persetujuan perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang disingkat dengan P3B. Berikut adalah contoh formulir domisili luar negeri.
Surat keterangan domisili dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri adalah formulir yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak luar negeri dan disahkan oleh P3B. Terdapat 3 ketentuan dalam surat keterangan domisili wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak luar negeri tersebut adalah penduduk atau residen dari negara mitra P3B. Yang kedua, tanggal SKD diterbitkan atau dipisahkan. Yang ketiga, terdapat tanda tangan pejabat yang berwenang dari penerbitan SKD. Selanjutnya yang kedua adalah surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri. Surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri menggunakan formulir SKD Form DGT7 yang digunakan sebagai bukti domisili pajak warga negara Indonesia. Wajib pajak dalam negeri yang dapat memperoleh SKD adalah wajib pajak yang pertama yang berstatus subjek pajak dalam negeri di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang PPH Pasal 2 Ayat 3. Yang kedua, memiliki NPWP. Yang ketiga, bukan berstatus sebagai wajib pajak luar negeri sesuai dengan Undang-Undang PPH Pasal 2. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Be self, be healthy. Bye-bye.